seolah-olah bang kaji baca Fatihah nak kun terlalu dua gelaya gaya nasah kagaknya ni juga tahu malam mana ulah malam iga muplo thoni ilam dia kadang-kadang ragu pada dangimu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين واهدنا إلى صراطك المستقيم وافتح علينا أبواب العلوم والفهوم وانشر علينا من خزائن علمك يا رب العالمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qauli. Di malamnya tanyo tatamang pembicaraan jih masalah rukun sembahyang yang keput. Warrabi'u qiraatul fatihati au badluha liman lam yahfadha fardhan kanatis salatu au naflan wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha kamilatan waman asqata minal fatihati harfan au tasdidatan au abdala harfan minha biharfin lam tasihha qiraatuhu wala salatuhu in ta'ammadat wa illa wajaba alaihi i'adatul qiraati wa yajibu tartibuha bi ayya qara'a ayataha ala nazmihal ma'rufi wa yajibu aidan muwalatuha bi ayyasila ba'da kalimatiha bi ba'din min ghairi faslin illa bi qadari tanafusi. Dan bermula yang keempat itu membaca Fatihah ataupun gantinya membaca Fatihah liman lam yahfadha bagi siman-siman yang tidak menghafal ia nyaman akannya Fatihah. Fardhan kanatis salatu fardu adalah salat au naflan ataupun salat sunat. Fardhan kanatis salatu fardu adalah salat au naflan ataupun sunat. Wa bismillahirrahmanirrahim dan bermula bismillahirrahmanirrahim ayatun minha itu ayat minha sebagian daripadanya Fatihah kamilatan hal keadaan sempurna. Waman askata dan bermula siman-siman yang menggugur ia nyaman minal fatihati daripada Fatihah harfan nisbah satu huruf au tasdidatan ataupun nisbah satu tasdid au abdala harfan ataupun mengganti ia nyaman harfan akan satu huruf minha daripadanya Fatihah biharfin dengan satu huruf yang lain lam tasihha qiraatuhu niscaya tidak sahlah bacaan Fatihah nyaman. Wala salatuhu dan tidak ada salat dan tidak sahlah salat nyaman. In ta'ammadat jika sengaja ia nyaman. Wa illa dan jika tidak sengaja wajaba alaihi i'adatul qiraati niscaya wajib di atasnya seseorang oleh mengganti baca Fatihah. Wa yajibu tartibuha dan wajib tertibnya baca Fatihah bi ayyaqra'a dengan surah bahwa dibaca ianya seseorang ayataha akan segala ayatnya Fatihah
ala nazmiha di atas susunannya Fatihah ma'rufi yang telah dikenalkan. Wayajibu ayatan dan wajib pula muwalatuha oleh muwalatnya baca Fatihah dengan surah bi'an dengan bahwa diselangi ianya seseorang ba'dan akan sebagian ayat kalimatiha segala kalimatnya Fatihah bi ba'din dengan sebagian min ghairi faslin daripada ketiadaan yang perselangan illa bi kataris tanafusi kecuali perselangan kadar senafas. Kecuali perselangan kadar senafas. Di malamnya, pada malam ini kita menuju, kita akan membahas tentang masalah rukun sembahyang yang dimana pembicaraannya telah memasuki pada yang keempat. Yang pertama daripada rukun sembahyang niat, yang kedua berdiri pada salat fardu bagi orang yang mampu untuk berdiri, maka tidak sah sembahyang seseorang apabila ia sanggup untuk berdiri pada sembahyang wajib tapi dia duduk. Kebalikan dengan salat pada sembahyang sunat. Sunat sebenarnya sunat pula wajib berdiri. Ketiga membaca takbiratul ihram, dan pada malam ini kita memasuki kepada rukun sembahyang yang keempat yang wajib, yaitu membaca Fatihah. Jadi dalam hal membaca Al-Fatihah, bagi seseorang itu wajib membaca Fatihah dalam setiap rakaat. Bila seandainya dia tidak mampu membaca Al-Fatihah, kita nyo hanjir tak baca Fatihah. Bila seseorang tidak mampu untuk membaca Fatihah karena tidak menghafal daripada nya Fatihah, maka wajib gantau, wajib menggantikan bacaan Fatihah dengan ayat-ayat Al-Quran yang seukuran dengan jumlah daripada ayat Fatihah. Yang selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim merupakan salah satu ayat daripadanya Al-Fatihah. Maka ayat daripada Fatihah termasuk pula Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim di saat membaca Al-Fatihah, bagi madhab yang telah ma'ruf yang kita pelajari yaitu mazhab Syafi'i, maka salat tidak sah. Lain halnya dengan mazhab imam yang lain seperti Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Hanafi lain. Maka tidak sahlah orang yang bermadhab Syafi'i di mana mengikuti kepada Imam Hanafi, kepada yang imamnya Imam Hanafi tidak sah salatnya, kecuali dia mentaklikkan perbuatannya kepada madhab. Artinya mengikut pekerjaan itu pada saat itu kepada madhab tersebut. Artinya di berangka sawa manteng yang jihnya hana je dibaca Fatihah, nyan jut guyugan tau Fatihah, jut guyugan tau Fatihah. Alian dalam masalah hal baca Fatihah, maka harus didasari bacaan Fatihahnya oleh beberapa syaratnya. Baca Fatihah harus mempunyai syarat. Berapa macam syarat yang disyaratkan dalam membaca Fatihah, yaitu
ihda asyara 11 macam harus diperdapatkan syarat baru sahlah bacaan Fatihahnya seseorang. Yang pertama, ayyasma'a nafsahu. Seseorang itu harus memperdengarkan bacaan Fatihahnya pada dirinya sendiri. Tanya udah baca Fatihah. Maka hanjit ngom-ngom mentang handuh dengar kerod. Ukuran tak baca Fatihah bedeuh tak dengar kerod. Empung ah? Maka di saat musim penghujan, Fatihah itu juga dibesarkan bacaannya sedikit supaya didengarkan oleh dirinya sendiri. Bila seandainya tidak diperdengarkan kepada dirinya, maka Fatihah itu tidak sah. Itu syarat baca Fatihah. 1. In kana sahih sami, apabila seseorang itu artinya tidak tuli, sahih pendengarnya. Ya, agaknya sahih pendengaran, artinya kenurung kle. Ya, nah, beda halnya apabila agaknya urung kle, urung kle hana wajib pendengar barau. Nyo namalkan nyo yang urung ketahui. Wala lauten. Ya, dan urungnya adalah kan urung laga. Urung laga, urung mega apa? Kale. Wa ayyar yatarat wa ayyara yatarattaba wa ayyatarattabal qiraata. Dan selanjutnya syarat daripada membaca Fatihah wajib mentertibkan bacaan susunannya Fatihah. Artinya tidak boleh digantikan antara bacaan yang pertama dengan yang kedua. Harus sesuai dengan tertib yang telah diperdapatkan di dalam Al-Qur'an. Seandainya dia tak boleh balik mesti. Tak balik mesti. Yang hanjir. Wa ay yuwaliha. Artinya yang selanjutnya harus baca Fatihah, harus dibaca Al-Fatihah itu dengan secara mualat. Mualat teratur beserta bersambung. Mualat teratur beserta bersambung. Setelah kita bacakan teratur dengan sesuai dengan apa yang telah ditulis di dalam Al-Qur'an, selanjutnya antara bacaan yang pertama dengan ayat yang kedua daripada Al-Fatihah itu harus bersambung. Artinya jangan diselangi oleh waktu yang panjang antara bacaan yang pertama dengan bacaan yang kedua. Bila seandainya diselangi oleh bacaan yang pertama dengan bacaan yang kedua yang waktu yang lama, maka bacaan Fatihah tidak sah. Wa ay yura'iya hurufaha. Yang selanjutnya syarat membaca Fatihah yaitu memelihara akan segala huruf-hurufnya. Maka makhrajal huruf di dalam membaca Al-Fatihah yang wajib dijaga. Wajib dijaga sesuai dengan makhrajal hurufnya. Makanya dalam Al-Qur'an itu diwajibkan pula mempunyai tajwid. Wajib benar tajwid. Tanya dalam sembahyang wajib tajwid. Maka tajwid sebagian daripada kebutuhan untuk memperbaiki kepada menggeser daripada makna dalam Al-Qur'an itu sendiri. Jadi hanya dah baca beb mangkagat sudang je barang kawan. Yang salah. Apa le kebanyakan jino. Saya kagak tu kadang kada hukum cara-cara baca Fatihah nampom. Cara-cara baca Fatihah nampom. Seolah-olah bang kaji baca Fatihah nak kun selawat dua gelaya gay melasah kagaknya ni jusan sahur malam mana malam iga muplau thon ni ilam dia kadang-kadang ragu pada dangimu. Tahu nak? Maka mekilah salah dalam bacaan Fatihah yang sangat raya, sangat besar efeknya. Efeknya sangat raya. Apalagi bacaan dalam Fatihah itu dapat satu huruf kita gantikan dapat merubah makna daripada Fatihah itu sendiri. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bila seandainya dalam bacaan Fatihah itu kita gantikan ataupun kita kurangi tasdidnya saja satu, itu dapat menjadi perubahan makna yang sangat besar dan sangat menyalahi daripada aturan baca Al-Quran. Contoh, kita mengurangi tasdid yang diperdapatkan pada kata-kata iyyaka na'budu. Kita membacanya dengan tidak memakai tasdid, maka perubahan makna pun sangat jauh daripada yang diharapkan di dalam Al-Quran. Contoh, pada kata-kata iyyaka na'budu di situ mempunyai tasdid, tapi kita membaca tidak mempunyai tasdid. Dua perubahan makna yang sangat jauh berbeda. Kalau memakai tasdid, kita bacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya, akan engkau wahai Tuhanku yang aku sembah, dan akan engkau wahai Tuhanku tempat aku meminta pertolongan. Bila seandainya dalam Fatihah takubah le kita nyo sabah tasdid. Sabah tasdid takubah. Bak kata-kata iya kana? Yang kebiasaan urang hinan. Iya kun. Iya. Tawa pon ile makhraj huruf kanaro. Makhraj hurufnya haruh. Bila mana seandainya baca iya dengan lidah mengekang, artinya tidak kena pertengah lidah dengan langit-langit. Di situ bacaan makhraj hurufnya salah. Itu pertama. Yang kedua, apabila tidak memakai tasdid pada kata iya, dari makna kita menyembah Tuhan berubah makna kita menyembah matahari. Bila seandainya kita nyo hana dapat pakai tasdid, bak lafai iyyaka na'budu. Mesti takun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ke mana? Pura mana? Akan engkau hai matahari yang aku sembah, dan akan engkau pula hai matahari tempat aku meminta pertolongan. Itu dikarenakan tidak memakai tasdid. Gara-gara tinggal sabah tasdid hanya tak baca bak iyanya, dari makna ya pada dasarnya makna akan engkau wahai Tuhanku yang aku sembah berubah makna menjadi akan engkau wahai matahari yang aku sembah. Kan jauh itu mana? Yang benar depan. Jauh kan? Jauh. Makanya sangat mesti pelihara. Yang kedua, bak bacaan ianya merupakan salah sabah daripada huruf yang makhrajnya pertengahan langit-langit, pertengahan lidah dengan langit-langit. Maka di saat membaca harus kena tengah langit-langit dengan tengah lidah dengan langit. Maka harus dibaca iya. Kalau kita baca iya lepas lidah itu salah. Sama dengan tergantilah huruf. Nah kan? Ke selanjutnya, lanjut lagi tanya, tidak dibolehkan untuk mengganti huruf Al-Quran. Kalian nyan apabila lagi tanya ta ganto tasdid. Alian yang selanjutnya wa alla yubdila lafdan bilafdil akhra. Hanjut tagantau lafai Fatihah tidak dibolehkan untuk mengganti lafai Al-Fatihah dengan lafai yang lain. Contoh, pakai kata bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Rahim kan nama Allah. 99 nama daripada nama Allah Ta'ala. Bila seandainya tergantau dengan nama Allah yang lain, bak kata-kata bacaan Al-Fatihah tidak diperbolehkan. Contoh, Bismillahil Malikil Qudusus Salam.
Maliki nama Allah. Kudusi nama Allah. Kita gantikan pada tempat Ar-Rahman dengan Rahim, kita gantikan dengan lafaz Maliki ataupun Kudus, maka bacaan Fatihah itu tidak diperbolehkan ataupun salah. Yang selanjutnya wajib memeliharakan akan segala huruf-hurufnya. Nah, ini maka perlihat makhrajal huruf. Maka di saat wajib memelihara segala makhrajal huruf yang ada di dalam Fatihah. Dalam Fatihah wajib pelihara makhrajal huruf. Maka sebagian daripada wajib dalam membaca Al-Fatihah yaitu memelihara makhrajal huruf. Bila seandainya makhrajal huruf kita gantikan dengan huruf yang lain. Contoh, pada kata siratal mustaqim yang tertulis ataupun yang ada di dalam Al-Quran dengan tulisannya dengan shad, kita gantikan dengan kata-kata sin. Itu juga dapat memberi perubahan makna yang sangat jauh pula. Dan maknanya juga sangat berpaling sangat jauh sebagaimana yang diharapkan di dalam Al-Quran. Contoh, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Bila seandainya kita baca dengan shad sebagaimana yang tertulis, maknanya ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzi, jalan alladzi yang telah engkau beri petunjuk kepada mereka itu. Yang dibaca dengan shad, baca dengan sin. Dengan apa aku itu. Duduk, baca dengan sin. Artinya ada kantor daripada shad. Kita gantikan shad itu dengan kata sin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maka berubahlah makna menjadi ya Allah tunjuki kami jalan kepiting yang tepat. Jalan kepiting yang artinya bila seandainya ada gantung antara sin dan shad. Ya ihdinas siratal mustaqim yang je ke makna ya Allah nak tunjuk jalan yang lurus. Apabila ada gantung dengan sin je ke makna ihdinas siratal mustaqim, ya Allah nak tunjuk jalan yang tepat. Ya Allah tunjukilah kami jalan kepiting lurus. Maka terjadilah perubahan yang sangat jauh. Maka menyemakna sirat maknanya jalan. Kalau maknanya sirtun maknanya kepiting. Yang jetlap kamu tunggu. Benan depan itu rawan. Wa ayakra'aha bil arabiyah, dan wajib pula Al-Fatihah itu dibacakan dengan bahasa Arab. Tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa biasa. Fatihah wajib baca dengan bahasa Arab. Hanya terjemah dalam bahasa Indonesia. Bahasa negeri tersebut. Bila seseorang tidak bisa membaca Fatihah, dia terjemahkan dalam bahasanya. Itu tidak diperbolehkan. Kenapa kan? Dapat mengurangi ataupun menambah huruf dalam setiap suku kata. Ya. Karena antara bacaan dan dengan bahasa Arab, bila ada mana ada terjemah dalam bahasa katanya, kadang-kadangnya hana sabe ji, hana sadu muru. Apa enggak? Ya. Maka di saat hana sabe huruf, nya kamu tambah huruf kadang-kadangnya apabila ada tulis dalam bahasa Arab, akan terjadi perubahan makna yang sangat jauh. Wala yatarajama anha. Ya, li fawatil ajabi fiha wa misla. Dan tidak boleh diterjemahkan Al-Qur'annya ke dalam bahasa biasa. Artinya Al-Qur'an tidak diperbolehkan untuk ditulis di dalam bahasa manapun. Maka sebagian daripada kesucian Al-Quran
di mana saja daerah dan di mana saja negeri yang menganut kepada Islam, tidak ada yang namanya Al-Quran yang ditulis di dalam bahasa negeri tersebut, tidak ada. Harus menggunakan bahasa Arab juga. Beda halnya dengan masalah Taurat, Injil, Zabur. Maka hinanlah terempak kesucian Al-Quran. Maka disitulah letaknya kesucian Al-Quran. Walaupun kemanapun dibawa, walau cara memahaminya berbeda-beda, yang namun Al-Quran itu tetap kokoh satu. Tidak boleh ditulis dalam bahasa negeri tersebut. Iya. Maka Al-Quran hanya terjadi perubahan ini. Maka Al-Quran itu tidak pernah terjadi perubahan. Beda halnya dengan Injil. Zabur. Beda halnya dengan Lukas yang ada sekarang. Beda halnya dengan Merbol yang punya orang lain. Di saat orang itu menganut di Indonesia, sudah Injilnya bahasa Indonesia. Yang menganut di negeri lain sudah bahasa lain. Sebenarnya kalau memang Injil itu punya Nabi, milik diturunkan kepada Nabi Allah Isa, maka penulisannya pun dalam bahasa Isa. Itu baru benar. Tapi kalau sudah dikotak-katik dari sana negeri orang sana lain bahasa dalam anutan di Indonesia lain bahasa, itu sudah menyalahi daripada aturan yang sebenarnya. Maka di situ letaklah kelemahannya. Maka letak kesucian Al-Quran dimanapun negara yang menganut kepada agama Islam, walau cara memahaminya kadang-kadang agak meleset daripada tujuan daripada Al-Quran itu sendiri, yang namun Al-Quran tetap satu, tidak pernah dirubah-rubah. Dan yang lebih menariknya lagi, Al-Quran sanggup membuktikan fenomena yang terjadi. Contoh, fenomena alam yang diceritakan di dalam Al-Quran jauh sebelum Al-Quran itu turun. Dibuktikan setelah malah Nabi wafat. Dibuktikan oleh peneliti setelah Nabi wafat. Fenomena alam yang terjadi dalam Al-Quran jauh sebelum Nabi diturunkan sudah ada fenomena alam. Diceritakan kembali di dalam Al-Quran dan dibuktikan oleh peneliti setelah Nabi wafat. Dan terbukti apa yang telah dibuktikan di dalam Al-Quran. Contoh, Allah menyatakan di dalam Al-Quran bahwa ada satu lautan, di mana lautan yang satu tawar, yang satunya asin. Tapi di saat dua air itu bertemu ataupun berjumpa, tidak akan pernah menjadi satu. Dalam Al-Quran kepegah, nah Allah Ta'ala nepegat sabah laut tabu, sabah laut truk masin. Akan tetapi antara ia tabu dengan ia masin nyohaikan musapa lagi laksana minyak dengan ia. Itu sudah diceritakan di dalam Al-Quran. Tapi ada seseorang yang ingin membuktikan apakah kebenaran itu ada sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran. Akhirnya ada seorang peneliti mengambil kesimpulan untuk meneliti di manakah letak lautnya. Akhirnya dia temukan dan dia beriman. Dan hebatnya Al-Quran lagi, Al-Quran itu sanggup membenarkan nabi-nabi yang telah terdahulu ada di Al-Quran. Walau Nabi kita Muhammad tidak pernah diakui di dalam kitabnya lain, namun Al-Quran tetap mengakui itu sebagai nabi. Pernahkah di dalam kitab Taurat? Pernahkah kita di dalam Injil yang sekarang diceritakan tentang Nabi Muhammad? Tidak pernah. Tapi Al-Quran, padahal Al-Quran itu menceritakan tentang nabi-nabi yang terdahulu jauh sebelum Al-Quran itu turun. Tapi itu sudah diceritakan di dalam Al-Quran. Termasuk Nabi Isa. Selanjutnya penemuan
yang paling menggemparkan dunia. Allah Ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran bahwasanya Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala di dalam lautan merah. Dan jasadnya diabadikan oleh Allah Ta'ala sebagai contoh dan peringatan bagi umat-umat yang keselanjutnya. Terdapat dalam Al-Quran. Kisah Nabi Musa itu pada dasarnya jauh sebelum Nabi Isa sudah ada, lebih dulu ada Nabi Musa. Sebelum turun Nabi Isa, Nabi Musa lebih awal. Tapi kisahnya pernah kita mendapatkan di Injil? Mana? Tidak ada. Yang ada di dalam dalam Al-Quran. Akhirnya kesimpulan oleh peneliti. Diambil kesimpulan oleh peneliti untuk meneliti apakah ada cerita yang diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran bahwasanya Fir'aun itu ditenggelamkan beserta keretanya di dalam lautan yang merah. Akhirnya diperdapatkan dan akhirnya mumi tersebut disimpan di laboratorium Arab Saudi sekarang. Ada. Itulah hebatnya Al-Quran. Sebelum kejadian, jauh sebelum turunnya Nabi Muhammad, setelah turunnya Nabi Muhammad, sudah ada di dalam Al-Quran. Dan tidak pernah dikarang oleh Nabi Muhammad. Karena kejadian itu tidak pernah diteliti terlebih dahulu oleh Nabi Muhammad. Bila seandainya sudah tidak diteliti, dikirim filosof ke situ, oke. Tapi Nabi hendak pernah dikirim juga pada Thailand berduduk di buah Al-Quran kana? Tidak ada. Alian Al-Quran lam kebuka. Asal usul manusia itu daripada Adam. Daripada Adam dan Hawa. Adam diciptakan daripada tanah. Hawa diciptakan daripada tulang rusuk yang Adam. Ya. Akan tetapi seorang profesor yang non-Islam di luar Islam memprediksikan bahwa manusia itu terjadinya daripada kera. Itu tidak benar. Sebagaimana teori yang dikeluarkan oleh Pithecanthropus erectus mengklaim yang bahwasanya manusia itu terjadi daripada kera. Bila seandainya itu sebagai dalil manusia terjadi daripada kera, kita harus mempertanyakan sekarang teori yang telah dia ungkapkan itu. Karena dulu punya kera, sekarang pun punya kera. Jamun berjeh nabu, orangnya nabu, meyai pegah buahnya. Kalau dia bilang manusia itu berasal daripada kera, apakah kera zaman dahulu yang bisa jadi manusia? Kenapa kera sekarang tidak jadi lagi jadi manusia? Buah jamun taga yang berlaku je ke manusia, apakah buah jenuh yang je ke manusia? Maka itu fakta kebohongan. Maka kesucian Al-Quran jangankan untuk digantikan huruf ayat-ayatnya, satu huruf saja tidak boleh digantikan. Itulah kemurniannya Al-Quran. Itulah kesuciannya Al-Quran. Di mana saja negara, di mana saja daerah yang menganut kepada Islam, rujukannya kepada Al-Quran cuma satu. Tidak merujuk kepada Al-Quran ini, Al-Quran itu tidak ada. Dan segala kejadian di dalam Al-Quran jauh sebelum Nabi Muhammad turun, sudah ada kejadian itu, tapi diceritakan kembali di dalam Al-Quran dan telah terungkap kebenarannya. Mampukah kitab-kitab yang lain hari ini yang mereka bilang itulah kitab suci mereka untuk mengungkapkan sebagaimana kemampuan yang diungkapkan oleh Al-Quran? Ya. Nah, makanya Al-Quran tidak boleh digantikan huruf ataupun tasdidnya. Kebalikan kalau doa. Bila seandainya doa digantikan, boleh diterjemahkan doa dengan bahasa manapun. Bila seandainya kita orang Aceh, tidak mampu kita membaca doa dengan bahasa Arab, boleh kita terjemahkan dalam bahasa Aceh. Orang Melayu
tidak mampu membaca doa dalam bahasa Melayu, boleh diterjemahkan di dalam bahasa Melayu. Orang Padang tidak bisa membaca Al-Quran dalam bahasa, tidak bisa membaca doa di dalam bahasa Arab, boleh menerjemahkannya di dalam bahasa Padang. Yang namun kalau masalah Al-Quran tidak boleh diterjemahkan penulisannya di dalam bahasa daerah tersebut. Wajib di dalam bahasa Arab itu sendiri. Kampung? Paham. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang selanjutnya adalah Bismillah merupakan salah satu ayat daripada ayat Al-Quran. Bismillah itu merupakan salah satu ayat daripada ayat-ayat Al-Quran. Maka membaca Al-Fatihah kalau tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim maka Fatihahnya tidak sah di dalam bacaan. Apabila kita menganut kepada mazhab Imam Syafi'i. Waman askata minal Fatihati harfan au tasdidatan. Dan barang siapa menggugurkan bacaan Fatihah satu huruf ataupun satu tasdid ataupun mengganti ia akan huruf daripada satu huruf yang lain, niscaya tidak sahlah bacaan Fatihahnya. Bila seandainya seseorang itu menggantikan huruf Fatihah dengan satu huruf yang lain, baik itu yang tertulis sin, sad dibacanya sin, maka tidak sah Fatihah. Wala salatuhu, bila seandainya Fatihah tidak sah, maka sembahyangnya pun tidak sah. In ta'ammadat, jika memang diketahui yang dibacanya salah tapi disengaja baca salah. Wa illa wajaba alaihi i'adatu qiraatuhu. Dan seandainya dalam bacaannya tidak disengaja salah dalam bacaan baca Fatihah, baik huruf ataupun ayatnya salah, tapi tidak disengaja. Kita di dalam salat maka wajib mengulangi bacaannya. Wajibu tartibuha, dan wajib pula membaca Al-Fatihah itu, membaca ayat Fatihah itu secara tertib. Bagaimana surah dengan tertib? Bi ayaqra'a ayataha ala nazmiha. Artinya membaca ayat Al-Fatihah di atas susunannya yang telah diketahuikan. Tidak boleh kita gantikan. Misalnya kita gantikan Bismillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin ar-Rahmanirrahim. Itu tidak diperbolehkan. Karena sudah menyalahi daripada susunannya yang dasar yang diperapatkan dalam Al-Quran. Wajibu aidan muwalatuha, dan wajib pula membaca Al-Fatihah itu secara muwalat. Artinya wajib membaca Al-Fatihah antara satu ayat Fatihah dengan ayat yang lain harus yang pertama tertib, yaitu beraturan. Yang kedua, antara bacaan ayat yang pertama dengan ayat yang kedua jangan diselangi oleh waktu yang lama. Seandainya kita sudah baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diam. Kita waktunya lama. Setelah itu kita Maliki yaumiddin. Setelah itu diam lagi. Hanasa. Tidak sah salatnya. Illa bi kadari tanafusi, kecuali dengan kadar senafas. Boleh kita selangi bacaan ayat Fatihah antara satu ayat pertama dengan ayat yang kedua dengan ukuran untuk menarik nafas. Wa in takalala zikra baina muwalatiha, maka jika diselangi akan zikir di antara tertibnya baca Fatihah, mengiringinya baca Fatihah, kata aha illa ayat ala zikru bimaslahati salati, kata minil makmumi fi asna'i fatihatihi li qiraati imamihi. Bila seandainya kita memotong mualat baca Fatihah dengan satu zikir, yang zikir itu tidak dianjurkan untuk membacanya. Contohnya kita bersin dengan baca Fatihah. Kita sedang membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Bersinlah kita, bersin. Alhamdulillah, nyanjik ke
memotong mualat dalam baca Fatihah, maka Fatihah tidak sah. Tapi beda halnya jika zikir itu yang menyangkut paut dengan bacaan dalam baca Fatihah. Itu diperbolehkan. Contoh, kita berjamaah, imamnya membaca Fatihah. Di tengah-tengah imam baca Fatihah, karena lebih dulu imam baca Fatihah, imam sudah sampai kepada waladhdallin. Kita belum sampai kepada waladhdallin. Contoh seperti salat tarawih. Agak cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baru membaca Maliki Yaumiddin, kita di belakang. Imamnya sudah waladdallin, maka tidak mengapa menjawab imam A menjawab amin. Maka tidak memotong kepada mualatnya membaca Fatihah. Fa innahu la yaqta'ul mualata wa man jahala al-Fatihata wa ta'azzarat alaihi li adamin muallim. Nah, sekarang barang siapa yang jahil ia akan membaca Fatihah, artinya tidak bisa membaca Fatihah, ataupun karena ada keudzuran, wa ahsana ghairaha. Bila seandainya seseorang salat tidak bisa membaca Al-Fatihah, maka boleh menggantikannya minal Qur'ani daripada ayat-ayat Al-Qur'an sab'a ayatin, yaitu 9 ayat yang mengiring-iring. Audhan al-Fatihati, ganti sebagai Fatihah. Artinya bila seseorang itu tidak bisa membaca Fatihah, boleh menggantikannya dengan ayat Al-Qur'an yang lain sesuai dengan huruf Al-Qur'an. Sebagaimana huruf yang ayat yang didapatkan dalam Fatihah, maka sebegitu pula ayat Al-Qur'an yang lain digantikan dengan ayat Fatihah. Fa in ajaza 'anil Qur'an ata bi dzikrin badalan anha bihaisu la yang kusu an hurufiha. Barang siapa yang tidak bisa membaca Al-Fatihah di dalam Al-Qur'an, dan Al-Qur'an pun tidak bisa dia baca. Jino perkau permasalahan ji sira urung hanaji baca Fatihah. Quran pun dia tidak bisa. Fatihah tidak bisa. Al-Qur'an pun tidak bisa. Bagaimana tentang masalah tentang bacaan Fatihah? Itu diperbolehkan untuk membaca zikir. Zikir. Diperbolehkan untuk membaca zikir untuk menggantikan Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Akan tetapi tidak mengurangi daripada segala jumlah zikir itu daripada jumlah huruf Fatihah. Tidak mengurangi jumlah zikir yang dia baca dengan jumlah huruf Al-Fatihah. Lain selanjutnya, fa illam yahsin Qur'anan wala dzikran. Ada seseorang lagi yang tidak mampu untuk membaca Al-Fatihah, tidak mampu untuk membaca Al-Qur'an, dan tidak mampu pula untuk membaca zikir. Sira tu sama surat tu sira urung hanaji ke Al-Qur'an. Qur'an hana kita. Fatihah hanaji tu. Qur'an hanaji baca, zikir hana kita. Bagaimana cara? Maka dalam seseorang itu, apabila seseorang salat, zikir Al-Qur'an, Fatihah tidak bisa dia baca. Al-Qur'an pun tidak bisa, zikir pun tidak bisa. Di saat pada dia melakukan salat pada bacaan Fatihah, kalau memang zikir tidak bisa, Fatihah tidak bisa, Al-Qur'an pun tidak bisa, maka waqafa kadar al-Fatihati, maka berdiri ia kadar ukuran baca Fatihah. Artinya dia berdiri pada ukuran baca Fatihah itu sebagaimana waktu yang dibutuhkan dalam baca Fatihah, begitu pula dia lama berdiri dalam baca Fatihah. Artinya Fatihah tidak boleh ditinggalkan. Kalaupun tidak bisa membaca Fatihah, tidak bisa Al-Qur'an, tidak bisa
Berzikir, maka berdiri saja pada tempat baca Fatihah ukuran kadar baca Fatihah. Kalau tidak berdiri maka salatnya tidak sah. Maka berhati-hatilah dalam membaca ataupun mengiringi bacaan dan huruf-huruf yang ada dalam Fatihah. Maka hanyalah sekian.